Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 5 April 2020. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Oh
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekalipun ibadah kita pagi ini tidak seperti yang biasa kita lakukan, karena terpaksa kita melakukannya di rumah kita masing-masing, tetapi saya berharap kita semua mengambil tempat yang baik dan nyaman untuk beribadah. Tetap jaga jarak satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan berkenan kepada Allah. Marilah saudaraku, kita kembali menyanyikan pujian Serikat Persaudaraan. Jemaat yang terkasih, dijemput berdiri untuk kita mendengarkan hukum Tuhan. Dari Injil Matius pasal 22 ayat yang 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Nyanyian rohani 55 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dengan rasa sesat dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa
bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebab firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon, Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Di depan mata Yesus. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kembali menyanyikan Rohani 154 ayat yang pertama. Syukur dipersembahkan kepadamu Tuhan, sekalipun kami berada di rumah, tapi kami dapat berbakti menyembah-Mu. Saatnya kami akan membaca firman-Mu.
Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat membacanya dengan baik, merenungkan, memahaminya, karena tuntunan Roh Kudus Allah sendiri. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 21 ayat pertama sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya ke depan dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat untuk kita boleh bersama dalam ibadah ini, sekalipun kita tidak kumpul di satu tempat, tapi kita percaya dapat merenungkan, menghayati firman Tuhan secara bersama-sama. Topik renungan Richard Toraja Mamasa hari ini menyambut Tuhan dengan sukacita. Menyambut Tuhan dengan
sukacita. Jemaat terkasih, mempersiapkan dan memberikan yang terbaik untuk tamu kita adalah hal yang biasa kita lakukan. Kita ingin agar sambutan yang kita lakukan membuat orang yang datang itu dapat merasakan seperti yang sedang kita rasakan. Kita ingin agar perjumpaan itu menciptakan persahabatan yang penuh kasih dan tidak mudah untuk dilupakan, baik oleh kita maupun yang menjadi tamu kita. Saudaraku, bacaan firman Tuhan hari ini menyaksikan bagaimana Yesus disambut oleh orang banyak yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Seperti kita tahu bersama, setiap tahun umat-umat Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk perayaan Paskah. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, ada dua bentuk perasaan atau suasana hati yang sesungguhnya berlawanan. Yang pertama, orang banyak yang bersorak menyambut Yesus seperti Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, yaitu seorang raja perkasa yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Itu kita bisa baca ayat 8 sampai 11 bacaan kita. Dan yang kedua, itu bagi Yesus sendiri, masuk ke Yerusalem itu adalah untuk mengakhiri pekerjaannya, yaitu untuk mengalami sengsara, penderitaan, dan kematian. Hal ini digambarkan oleh pilihan Yesus sendiri untuk mengendarai seekor keledai beban yang muda. Itu kita baca di ayat 1 sampai 7. Yesus datang atau masuk ke Yerusalem bukan sebagai raja perkasa, kuat, dan tangguh seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu, ia tidak mengendarai kuda, tetapi ia datang sebagai raja damai, penuh kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itulah sebabnya ia memilih dan mengendarai keledai beban yang muda. Saudaraku yang terkasih, sangat jelas bahwa ada sukacita yang besar bagi orang banyak atas kedatangan Yesus di Yerusalem. Mereka melakukan penyambutan yang luar biasa, tetapi sayangnya ternyata orang banyak itu tidak memahami dengan benar untuk apa Yesus datang di Yerusalem saat itu. Itulah sebabnya sukacita mereka
dengan mudahnya berubah menjadi kekecewaan. Hanya berselang beberapa hari saja, mereka justru berteriak-teriak di hadapan Pilatus, "Salibkan dia, lepaskan Barabas." Hanya karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka sudah lupa apa yang baru saja mereka katakan saat Yesus masuk ke Yerusalem. "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ayat 9 bacaan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat membuat kita merasakan sukacita ataupun kegalauan. Ada kalanya kita dengan mudahnya dapat bersorak, bergembira, dan bersukacita karena sesuatu yang berkenan di hati. Tetapi juga kita tidak dapat pungkiri bahwa beban dan pergumulan banyak kali menghampiri kehidupan kita. Saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, gereja-gereja di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Minggu ini dalam tradisi gereja dikenal dengan Minggu Palma atau Palem. Banyak gereja yang ikut ibadah membawa palem untuk dikeringkan, dibakar, dan abunya akan dipakai di tahun depan di Rabu Abu. Minggu Palem atau Palma, yaitu minggu mempersiapkan atau minggu persiapan untuk menyambut kematian Kristus dan kebangkitannya atas maut. Itulah yang kita kenal sekarang ini dengan Paskah Kristen. Semestinya kita semua bersukacita atas kematian dan kebangkitan Yesus, sebab dengan cara itulah kita semua telah dibebaskan dari bayang-bayang maut. Itulah kehendak Allah yang seharusnya kita imani. Karena itu, saudaraku yang terkasih, pergumulan hidup karena pandemi COVID-19 yang sedang menggoncangkan dunia ini janganlah menjadi penghalang untuk kita bersukacita, mempersiapkan diri menyambut atau merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kita seperti orang banyak yang ada di Yerusalem itu, begitu mudahnya sukacita mereka berubah menjadi kekecewaan. Marilah kita melihat semua yang sedang terjadi, termasuk apa yang kita sedang alami saat ini, sebagai proses pendewasaan iman
iman kita. Tak perlu mengeluh, apalagi kecewa karena keadaan sekarang ini. Tetapi marilah saudaraku, dengan iman yang sungguh-sungguh kita menghadapi segalanya. Marilah kita saling menguatkan dan mendoakan. Percayalah, kemenangan Kristus atas maut itu juga akan mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Selamat mempersiapkan diri dengan sukacita untuk merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari sejenak kita bersaat teduh. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan yang hidup selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Dia adalah sahabat sejati kita. Ia peduli dan tahu benar keadaan kita. Ia rindu untuk terus bersama dengan kita. Sambutlah dengan sukacita, sebab hanya di dalam Dia ada kemenangan. Saat teduh selesai, kita akan merespon firman-Nya sekaligus akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan karunia baik semua. Oh
Jemaat, mari kita satukan iman dan harap kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami. Kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu pergumulan hidup kami. Dan kami yakin Engkau pun berkenan pada apa yang kami buat dalam menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Terima kasih firman-Mu ini. Tuhan, kiranya membuat kami semakin dewasa dalam beriman, untuk tidak mudah goyah dengan keadaan yang sedang terjadi, untuk terus dapat bersuka cita karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi sumber segala kebutuhan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kiranya juga menguatkan kami mempersiapkan diri untuk merayakan hari kematian, hari kebangkitan Juru Selamat dunia yang kami percaya mengubah hidup kami yang tidak berarti menjadi hidup baru karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu saat ini sedang merasa tidak berdaya di rumah mereka masing-masing. Kami rindu untuk dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kami rindu untuk dapat melakukan apa yang kami buat dalam mempersembahkan hidup kepada-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah semua jemaat, berkati mereka dalam setiap keadaannya. Sehingga apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang dirumahkan. Ada banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan untuk bulan ini dan mungkin bulan depan. Kami berseru kepada Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Engkau menolong mereka semua. Engkau membuat mereka semua tidak berputus asa apalagi kecewa. Tapi mereka menaruh harap kepada-Mu, bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat keadaan ini berubah menjadi lebih baik. Karena ada banyak yang sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong mereka, menjaga mereka dengan kuasa-Mu, menguatkan mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sedang berjuang membantu sesamanya manusia di rumah-rumah sakit dan dimanapun, kepada Tuhan kami berdoa, kami berseru, kami memohon, jaga mereka, lindungi mereka, kasihi mereka Tuhan. Pakailah mereka
sebagai alatmu untuk membuktikan kepada dunia bahwa di dalam Engkau ada kuasa untuk mengatasi semua persoalan ini. Sehingga apa yang mereka buat diberkati oleh Tuhan. Berkati semua keluarga kami, berkati semua jemaatmu dimanapun mereka berada saat ini, sehingga setiap kami tetap bersyukur kepadamu, bersuka cita karena ada yang Tuhan selalu nyatakan di tengah kesulitan apapun, wujud kasih dan berkat. Tuhan, kami beringat sahabat, saudara, teman, kawan yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena COVID-19 ini. Tuhan, kasihi mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, Tuhan. Yakinkan mereka bahwa di dalam Engkau tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, sehingga mereka kuat, sehingga mereka percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan. Untuk kami semua, tidak tahu kapan lagi kami dapat berkumpul di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyatakan kami. Kami percaya badai pasti akan berlalu karena kasih-Mu, karena berkat. Tuhan, kepadamu kami membawa seluruh hati, kepadamu kami membawa semua pergumulan ini, sebab kami tahu hanya Engkaulah yang sanggup untuk menolong dan membebaskan kami. Mungkinkan kami, Tuhan, untuk dapat merayakan Jumat Agung di minggu ini dan bersuka cita atas kebangkitan Yesus Kristus yang kami akan peringati lagi minggu depan, sehingga menjadi nyata bagi kami semua. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi kami. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa harap kami masing-masing, semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka saat ini. Ini doa jemaat-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, karena segala sesuatunya kami persembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon perhatian kita sejenak untuk keluarga jemaat. Selama masa pandemi COVID-19, kita
himbauan pemerintah untuk beribadah dari rumah, dan agar pelayanan firman dan pembinaan iman jemaat tetap dapat dilaksanakan, maka pelayanan beralih secara online sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu akan dilaksanakan secara langsung setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui aplikasi Facebook, dan secara ulang dapat dilihat pada saluran YouTube GTM Mata Mandea. Yang kedua, renungan malam sebagai pengganti ibadah rumah tangga akan dinaikkan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 19.00 atau 7 malam di aplikasi Facebook dan YouTube GTM Mata Mandea. Dan yang ketiga, ibadah Jumat Agung dalam rangka memperingati kematian Yesus Kristus akan dilaksanakan juga pada hari Jumat 10 April dimulai pukul 9.00. Atas perhatian warga jemaat kami menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jemaat yang terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari bersama-sama kita berdiri untuk menyanyikan Pimpin Aku Tuhan Tuhan. Jemaat yang terkasih, hadapi dan jalani hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua.